warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi para bunda. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, tema 3 dan pembelajaran 5. Nah anak-anak, di sini ada 3 mata pelajaran, yaitu yang pertama ada pelajaran PPKN, matematika, dan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, yaitu yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan kata dengan tepat. Yang kedua adalah siswa mampu memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Dan yang ketiga adalah siswa mampu memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Nah, kalian tahu kemarin kita sudah belajar tentang pertumbuhan ayam, pertumbuhan pertumbuhan kupu-kupu ya. Jadi untuk si tema ini kita lebih banyak belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan, terutama kata ya. Perhatikan dulu penjelasan berikut ini. Perhatikan daur hidup katak berikut. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur berubah menjadi berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor, katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Dalam siklus hidupnya, katak mengalami perubahan dari yang awalnya hanya bisa hidup di air, kemudian dapat hidup di 2 alam, yaitu air dan darat. Siklus hidup yang terjadi pada katak adalah metamorfosis sempurna karena pada siklus hidupnya, larvanya memiliki bentuk yang sangat berbeda dengan bentuk katak ketika dewasa. Metamorfosis pada katak terbagi atas 4 fase, yaitu fase telur, fase berudu atau kecebong, fase katak muda, dan fase katak. Tahapan yang paling penting adalah telur. Selain bentuknya yang kecil, telur juga tidak dapat melakukan perlawanan. Sangat mudah untuk dihancurkan atau dimangsa lawan. Oleh karena itu, jika telur terancam, maka perkembangan katak pun terancam. Contoh hewan lain yang mengalami metamorfosis sempurna diantaranya nyamuk, lalat, kupu-kupu, dan ngengat. Kita sudah belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu dan katak. Ada orang yang berani untuk menyentuh kedua hewan tersebut, ada juga yang tidak berani, seperti pada gambar berikut ini. Bagi teman-teman yang takut terhadap hewan seperti katak, sebaiknya dapat lebih berani terhadap hewan tersebut. Katak memang menjijikan, namun jika kita bisa menyayangi mereka, ketakutan tentunya akan berkurang. Semua orang memiliki keberanian yang berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan itu. Kita juga harus membantu teman agar bisa lebih berani. Penyu juga berkembang biak dengan cara bertelur. Penyu termasuk hewan yang dilindungi. Salah satu cara melindunginya adalah dengan membuat penangkaran penyu. Sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Berapa banyak anak penyu semuanya? Bagaimana kamu menyelesaikan soal yang ada pada cerita tersebut? Banyaknya anak penyu adalah 7 dikali 130. Nah, 130 itu sama dengan 100 ditambah 30. Kemudian, kalikan keduanya dengan angka 7. 7 dikali 100 sama dengan 700. 7 dikali 30 sama dengan 210.
Kemudian kita jumlahkan 700 dengan 210, hasilnya adalah 910. Jadi banyaknya anak penyu semuanya adalah 910 anak penyu. Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan segala keindahan yang ada di dalamnya. Kita sebagai makhluk ciptaannya wajib menjaga dan merawat semua ciptaannya dengan baik. Setiap hewan pasti mengalami tahap pertumbuhan dan perkembangan. Daur hidup dimulai saat keluar dari perut induknya hingga dewasa. Setelah dewasa, hewan dapat menghasilkan keturunan kembali. Namun, daur hidup pada beberapa kelompok hewan ternyata berbeda-beda. Kita tadi sudah belajar tentang bagaimana sih pertumbuhan dan perkembangan kata, ya, dari mulai telur hingga menjadi kata dewasa. Kemudian kita juga sudah belajar tentang perkalian, yaitu menghitung anak penyu atau anak kura-kura. Ya, kita sudah tahu cara menghitungnya bagaimana. Di pertemuan sebelum-sebelumnya juga sering ada soal seperti ini ya, menghitung perkalian dengan cara bersusun, baik pendek maupun panjang. Sekarang kita memasuki tugas. Tugasnya hanya ada satu, tapi berlembar-lembar. Nah, tugasnya di sini kita mengerjakan buku paket halaman 133, 134, dan 135. Untuk halaman 133 dan 134, kalian yang tidak mengerti boleh tanya sama orang tua atau boleh tanya sama kakak. Yang di halaman 135 adalah kalian membuat soal cerita. Di situ sudah ada jawaban, ada angkanya. Kalian perintahnya adalah membuat soal yang ada angka seperti di buku halaman 135 itu. Oke? Kalau ini tidak mengerti juga boleh tanya sama orang tua. Oke, anak-anak selamat mengerjakan. Jangan lupa berdoa dulu, jaga kebersihan, jaga kesehatan, jangan bermain di luar ya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kita besok akan bertemu di pembelajaran yang ke-6. Nah, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.